Chapter 1177 ini bukan lagi sekedar perang, tapi ini adalah akhir dari kebebasan Luffy. Oda baru saja menunjukkan bahwasanya Gear 5 ini memiliki efek samping yang sangat mengerikan. Di Elbap, para raksasa ini ketakutan. Ini ketakutan bukan karena musuh, tapi ketakutan karena tawanya Luffy. Teori saya, Nika ini bukanlah pahlawan, tapi entitas kuno yang perlahan-lahan menghapus ingatan pemiliknya. Di panel terakhir, Luffy itu kelihatan sedikit lupa dengan tim krunya sendiri. Mari kita spoiler ya. Manga anime One Piece chapter 1177 ini ya, dimana kalian tidak akan menemukan teori-teori seperti ini di channel manapun gitu. Langit Elbaf biasanya itu berwarna cerah ya, seketika berubah menjadi warna merah darah karena auranya si Gorosei itu. Sai minus Zoro menebas daratan dengan menggunakan pedang esnya, membekukan sejarah di bawah tanah. Robin menyadari sesuatu yang fatal di Elbaf ini. Elbaf bukanlah sebuah perlindungan, tapi sebuah penjara senjata kuno. Raksasa legendaris Dory dan Brogy ini terlihat gemetar, sesuatu yang belum pernah terjadi. Mereka melihat sosok Luffy, tapi auranya bukan kapten yang mereka kenal dulu. Gendang kebebasan berbunyi terlalu kencang, hingga merusak mental siapapun yang ada di dekatnya. Kenapa Joy Boy 800 tahun yang lalu itu kalah? Ini jawabannya ada di chapter 1177 ini. Joy Boy ini ternyata tidak dikhianati oleh 20 kerajaan, tapi dikhianati oleh imajinasinya sendiri. Nika adalah manifestasi keinginan, tapi manusia memiliki sisi yang paling gelap. Gorosei tertawa. Terus Gorosei bilang gini, sejarah bakalan terulang kembali, wahai bocah. Ini mengisyaratkan bahwa Joy Boy itu berubah menjadi monster ketika dia kehilangan kendali menggunakan Gear 5. Dunia One Piece adalah sisa-sisa kehancuran yang disebabkan oleh Nika masa lalu. Kekuatan regenerasi dari Gorosei ini berasal dari energi yang disedot dari Marigoes. Setiap Luffy memukul mereka, ada ribuan nyawa yang tak berdosa mati sebagai tumbal. Ini dilema moral Luffy. Menang berarti membunuh, kalah berarti kehancuran. Zoro menyadari hal ini, memperingatkan si Luffy ini, tapi Luffy sudah berada dalam trans. Konflik internal topi jerami memuncak. Sebuah tensi brilian dari Eiichiro Oda. Sanji harus membuat sebuah keputusan yang sangat sulit sekali antara melindungi kru atau menghentikan kapten yang bodoh ini. Pangeran Loki akhirnya muncul sepenuhnya dari bayangan istana yang sangat megah. Dia memegang tombak yang begitu besar terus bergetar pada saat mendengar detak jantungnya Nika, seakan-akan itu adalah sebuah kunci. Loki berkata, dunia ini membutuhkan sebuah kegelapan, bukan sebuah cahaya yang bisa membutakan kamu. Teori baru, Loki adalah penjaga agar Nika tidak menghancurkan seluruh realitas. Wah, iblis legendaris Loki ternyata mampu menetralisir kekuatan imajinasinya milik Luffy. Pertarungan tiga arah, Luffy, Gorosei, dan Loki. Ini menjadi sebuah perbincangan atau teori yang paling liar saat ini. Puncak chapter 1177 ini, topi jerami milik Luffy yang legendaris itu tiba-tiba terbelah dengan sendirinya. Ini simbolasi visual ya, dimana janjinya Luffy kepada Shanks ini menjadi tidak berarti lagi. Luffy menatap topi itu tanpa wajah ekspresi, tanpa tawa, dan tanpa senyuman Nika. Dunia merasakan sebuah guncangan gempa masif. Itu menandakan senjata kuno mulai bangun. Chapter ditutup dengan wajah Shanks yang melihat
murid kesayangannya itu sangat mengenaskan sekali. Bagaimana nasib Luffy selanjutnya? Coba tulis di komentar. Dan menurut kalian gimana teori atau spoiler chapter 1177 ini? Coba tuliskan pendapat kalian di bawah kolom komentar ini. Terima kasih, saya Rizky Saputra. See you, sampai jumpa dan bye-bye.